Penjelasan dari tafsir Al-Munir jilid 12. Fastaftihim, tanyakanlah dan mintalah penjelasan kepada mereka sebagai bentuk kecaman atas mereka. Allah SWT mengatofkan ayat-ayat ini dengan awal surah, yaitu surah As-Saffat, tentunya ayat 11. Maka tanyakanlah pada mereka penduduk musyrik Mekah, orang-orang musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang telah sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Quran surat As-Saffat ayat 11. Lalu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaftihim rabbikal banatu walahumul banun." Wahai Muhammad, tanyakanlah dan mintalah penjelasan kepada mereka sebagai bentuk kecaman, hujatan, dan pengingkaran terhadap orang-orang musyrik atas pembagian yang mereka buat, dan orang-orang kandungan akal mereka, yaitu memperuntukkan mereka anak laki-laki yang menuntut mereka unggul, yang menurut mereka itu unggul, sedangkan anak perempuan yang sangat mereka benci, mereka peruntukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, padahal apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya itu menjadi hitam, merah atau merah padam, dan dia sangat marah. Quran surat An-Nahl ayat 48. Maksudnya, jika mereka mendapatkan kabar bahwasanya telah lahir anak perempuan, hal itu membuktikannya kekecewaan, mereka hanya memilih anak laki-laki. Lalu bagaimana mereka mereka memperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala jenis anak yang lebih rendah, anak perempuan, sedangkan bagi mereka anak laki-laki. Maksud ayat ini menjelaskan bahwa model pembagiannya ini sangat tidak adil dan mengungkapkan betapa anehnya hal itu. Bisa-bisanya mereka menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak mereka pilih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itulah sesungguhnya sesuatu pembagian yang tidak adil." Quran surat An-Najm ayat 21 sampai 22. "Am khalaqnal malaikatu innatha wa hum syahidun." Bagaimana mereka menetapkan malaikat adalah perempuan, sementara itu mereka tidak menyaksikan atas penciptaannya. Ini adalah sebuah pembicaraan dari al-idrob, dari kepada pembicaraan pertama ke pembicaraan yang lebih kuat. Maksudnya, bagaimana mereka menetapkan malaikat sebagai perempuan, sedangkan mereka tidak hadir ketika kami menciptakannya. Padahal hal ini telah diketahui, melainkan dengan menyaksikannya. Jadi mereka tidak memiliki dalil yang kuat atas ucapan mereka, baik dalil naqli yang sahih maupun dalil naqli yang benar. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan atas penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelakuan mereka akan dituliskan kesaksiannya dan akan diminta pertanggungjawaban. Quran Az-Zukhruf ayat 19. Maksudnya pada hari kiamat nanti mereka akan diminta pertanggungjawaban atas hal itu. Ala innahum min ifkihim la yaqulun wa'adallahu wa innahum lakadzibun. Perkataan mereka adalah bagian dari kebohongan dan fitnah yang tidak dimiliki landasan dalil sedikit pun. Hanya dalil yang semu. Maka bagaimana mereka bisa mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu beranak? Sungguh ucapan mereka itu adalah kebohongan yang sangat besar. Maka bisa diketahui adalah suatu kebohongan dari mereka mendeskripsikan bahwa malaikat itu adalah anak dengan 3 bentuk kekafiran dan kebohongan. Mereka menjadikan anak yang mereka nisbatkan itu kepadanya adalah jenis perempuan. Kemudian mengecam ketetapan mereka yang cacat. Astafal banati 'alal banin ma lakum kaifa tahkumun afala tadhakkarun. Tatkala apa alasan yang membuat Allah Subhanahu wa taala memilih anak perempuan bukan anak laki-laki, sebagaimana firman-Nya, "Maka apakah pantas Tuhan memilih anak laki-laki untukmu dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar atau dosanya yang besar." Quran surat Al-Isra ayat 40. Maksudnya, apakah masuk akal Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan anak perempuan daripada anak laki-laki? Padahal anak laki-laki lebih unggul menurut mereka.
Apakah kalian tidak punya akal yang dapat digunakan untuk merenungkan ucapan kalian sendiri? Mengapa kalian tidak berpikir, memerhatikan atau memperlihatkan lalu menyadari kebatilan ucapan kalian? Am lakum sultanum mubin fa'tu bikitabikum in kuntum shodiqin. Apakah kalian memilih hujjah yang jelas atas ucapan itu? Jika kalian memiliki bukti yang kuat, tunjukkanlah bukti tersebut dengan bukti yang memiliki sandaran dari kitab yang diturunkan dari langit dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia yang seperti kalian katakan jika kalian harus dalam keadaan yang besar dan klaim-klaim kalian. Dari sejumlah kalimat pertanyaan yang bermakna kecaman dan cecaran yang disebutkan secara beruntun seperti ini dapat dilihat kerasnya kecaman, cercaan, dan pengingkaran terhadap ucapan mereka tidak berasal dari pemikiran, bahkan tidak masuk akal. Hikmah yang dapat diambil dari ayat di atas adalah bahwasannya Allah menegaskan bahwa yang Maha Suci dari segala anggapan itu adalah sebuah pandangan, bahwa anak perempuan adalah malaikat, bahwa ia tak punya anak perempuan yaitu malaikat, dan bahwa anak yang lain dan halangan-halangan kendatipun bahwa Allah itu Maha Suci dan segala ucapan karena keadaan yang tidak bisa dilihat, maka orang yang berpandangan demikian itu adalah orang-orang yang musyrik. Jadi bahwasanya Allah itu tidak beranak dan Allah itu tidak diberanakan juga. Lantas orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang musyrik. Demikian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.